Kalian sadar gak sih, hampir setiap hari kita dihadapi dengan berbagai macam pilihan yang membuat kita harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai pengambilan keputusan. Video ini terdiri atas 4 pembahasan pokok, yaitu 1. Definisi persepsi dan faktor yang mempengaruhinya. 2. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. 3. Kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. 4. Peran etika dan kreativitas dalam mengambil keputusan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi persepsi dan faktor yang mempengaruhinya. Sebagian besar pengambilan keputusan dipengaruhi oleh persepsi. Seperti yang kita semua ketahui, persepsi setiap individu berbeda-beda. Lantas, apa sih persepsi itu? Persepsi adalah suatu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi? Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dari si pengerti, faktor dari target, dan faktor dari situasi. Faktor dari si pengerti terdiri atas 1. Sikap, 2. Motif, 3. Minat, 4. Pengalaman, dan 5. Harapan. Untuk faktor dari target terdiri atas 1. Sesuatu yang baru, 2. Gerakan, 3. Suara, 4. Ukuran, 5. Latar belakang, 6. Kedekatan, dan 7. Kemiripan. Selanjutnya, faktor dari situasi terdiri atas 1. Waktu, 2. Keadaan kerja, dan 3. Keadaan sosial. Masuk ke pembahasan pokok kedua, yaitu hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Bagaimana sih hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan? Persepsi dan pengambilan keputusan saling berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, seorang manajer suatu divisi menilai penurunan penjualan sebesar 2% sangat tidak memuaskan. Namun, manajer dari divisi lain menganggap hal itu hal yang biasa saja. Selanjutnya, masuk ke pembahasan pokok ketiga, yaitu kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Apa saja sih kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, keputusan yang kurang terdefinisi. Yang kedua, memutuskan sendiri. Yang ketiga, mengabaikan fakta. Dan yang keempat, mengabaikan intuisi. Lantas, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan? Pengambilan keputusan terdiri atas 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Menganalisis masalah, 3. Muncul alternatif solusi, 4. Membuat pilihan yang terbaik, 5. Mengonversi keputusan menjadi tindakan, dan 6. Menjalankan dan mengevaluasi tindakan. Selanjutnya, pembahasan pokok terakhir, yaitu peran etika dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan ide-ide baru dan bermanfaat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Lantas, apa peran etika dan kreativitas dalam pengambilan keputusan? Etika dan kreativitas memiliki peran yang cukup penting dalam proses pengambilan keputusan. Karena
Keputusan yang diambil berdasarkan kreativitas dan etika. Perusahaan PT Jaya Gemilang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi staf pemasaran. Terdapat 2 kandidat yang akan melakukan interview pada perusahaan tersebut. Ini Pak, berkas wawancara untuk hari ini. Oh, boleh saya lihat dulu. Lengkap. Silakan saja dipanggil nama yang total. Oke, Pak. Saya persilahkan kepada wawancara pertama. Silakan masuk. Oke, saya lihat dulu berkasnya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Akbar Yuda. Saya sering dipanggil Yuda. Untuk pendidikan saya saat ini, saya berkuliah di YIN Palangkaraya, jurusan Ekonomi Islam, semester 4. Untuk saat ini, saya tinggal di Palangkaraya di Geopos 8. Oke, selama kuliah, apakah Anda ikut organisasi? Pada masa perkuliahan, dari semester 1 hingga semester 4, saya tidak mengikuti organisasi karena sebagian besar waktu dihabiskan dengan kuliah daring. Namun pada masa SMK, saya mengikuti organisasi pramuka dan juga OSIS. Oke, untuk info lebih lanjutnya akan diberitahukan oleh asisten saya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan keluar. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berkasnya silakan disimpan di arsip. Siap, Pak. Sekarang saya disibuk ada meeting, langsung saja panggilkan pewawancara dulu. Siap, Pak. Saya persilakan wawancara kedua. Dipersilakan masuk. Permisi Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Lihat dulu lah berkasnya. Siapa? Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jana, biasanya dipanggil JJ. Alamat saya di Jalan Cipius, kilometer 9. Pendidikan terakhir saya S1 Akuntansi Syariah dari YIN Palangkaraya, Pak. Oke, selama kuliah apakah pernah mengikuti organisasi? Pernah Pak, saya banyak mengikuti kegiatan organisasi, salah satunya kegiatan tari dan himpunan mahasiswa di program studi akuntansi, Pak. Oke, untuk info lebih lanjutnya nanti akan diberitahukan oleh asisten saya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, silakan keluar. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Di berkasnya silakan diarsipkan. Siapa sih, Pak? Untuk wawancara ini terakhir ya? Iya sih, Pak. Soalnya hari ini ada 2 pewawancara aja, Pak. Oke, kalau begitu saya ada agenda selanjutnya, jadi saya akhiri dulu untuk tes wawancara kali ini. Baik.
dokumennya, jadi silakan disimpan di kantor saya. Oke Pak. HRD mempertimbangkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dan keputusan yang diambil oleh HRD adalah menerima kandidat pertama dengan alasan berasal dari universitas yang sama. Keputusan ini bukanlah keputusan yang tepat, karena tidak dipertimbangkan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing kandidat.